Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kembali berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, hari ini kita memasuki pembelajaran yang baru di tema 1 subtema 4 pembelajaran 1. Tentunya di subtema yang baru kita akan mempelajari hal yang baru kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Tumbuhan adalah segala sesuatu yang tumbuh di atas bumi kita ini dan ada yang diusahakan secara tujuan oleh manusia, ada juga yang memang secara tidak langsung dia tumbuh di alam seperti itu. Nah, ada banyak sekali ragam tumbuhan, terutama bagi kita yang ada di desa. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah kita berada di desa dan kita bisa melihat jutaan ragam dari tumbuhan yang ada, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, untuk ragam tumbuhan sendiri di sini ada banyak ya, ada tumbuh-tumbuhannya yang berupa buah, ada yang sayur, ada obat-obatan, ada pepohonan, ada apa lagi ya? Ada buah, ada tanaman obat-obatan, ada bunga dan lain sebagainya. Setelah ini Buria akan coba menunjukkan satu persatu yang ada di sekitar Buria, dan kebetulan ini Buria banyak sekali ya untuk di lingkungan sekitar rumahnya Buria, jadi banyak, dan nanti anak-anak bisa mengenal satu persatu. Nanti yang Buria tidak tahu namanya, nanti kita coba cari tahu bareng-bareng ya, oke? Oke, baiklah, di sini jadi ada beberapa tanaman. Jadi langsung saja Buria acak aja ya. Jadi dari beberapa jenis ragam tanaman tadi ada banyak sekali di sini yang pengen Buria coba perkenalkan sama kalian. Ini adalah jenis bunga. Ini sebenarnya bunga juga, coba kita kasih tunjuk. Ini juga jenis bunga. Oke. Ada bunga, ada banyak sekali. Ini ada kuping gajah, ini ada jenis-jenis bunga hias ya, yang saat ini sedang ramai di pasaran. Jadi ada bunga, ada banyak bunga. Setelah itu ada beberapa tumbuhan yang lain. Ini ada sawi hijau, ada seledri, ini ada kangkung. Yang ini yang bunganya putih ya. Oke, yang bunganya putih ini ada kangkung, ada seledri, ini ada pre seperti itu. Terus ada banyak lagi. Nah, kalau yang ini nih, tadi kan sebenarnya di materi Buria jelaskan ada perbedaan antara pertumbuhan dan ada antara tumbuhan dan tanaman. Nah, tumbuhan itu yang dia tumbuh sendiri, seperti bunga ini tuh sebenarnya dia rumput yang dia tumbuh sendiri, tidak ditanam, tidak sengaja ditanam. Sedangkan seperti seledri ini memang sengaja ditanam, ini yang disebut dengan tanaman seperti itu. Tapi sebenarnya kalau secara apa ya, secara umum antara tanaman dan tumbuhan sama saja sebenarnya. Oke, baiklah. Di sini ada itu yang warna kuning, itu juga sejenis bunga. Oke, lanjut. Di sini ada buah. Ini buah tin, buah tin ya. Nanti kita coba ulas ini apa ya. Nah, itu kita coba cari tahu. Jadi ada materi tersendiri. Ini juga termasuk dalam buah. Ini kebetulan sedang tidak ada buahnya. Oke, ini adalah buah baleci ya, kalau anak-anak biasa sebut. Di dalam sana juga ada ini juga, insya Allah orang tua kalian tahu juga, ini ada banyak. Jadi nanti coba kalian cari tahu. Oke, ini juga. Ini tanaman ini biasa dibuat sayur ataupun dibuat obat juga bisa. Ini adalah tanaman terong. Ini ada tanaman strawberry. Oke. Selanjutnya di atas pria. Oke. Nah, ini adalah tanaman belimbing. Tanaman belimbing. Ada yang tahu ini daun bunga apa? Oke, ini adalah tanaman bunga mawar. Mawar. Itu ada lagi ini. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah cabai. Oke, cabai ya Mbak Mira ya. Terus apalagi Mbak Mira? Oke, ada lagi. Oke, ini ada tanaman bunga juga. Buya kurang tahu sih pastinya namanya dari masing-masing bunganya apa. Ini ada tanaman obat. Sebentar.
Oke, nah ini ada tanaman obat yang biasa dulu namanya, kalau Buria kenal namanya binahong. Itu biasanya obat jadikan obat juga. Ini juga obat, ini obatnya Buria. Jadi ini obat untuk mata namanya kitolot. Ini yang biasa Buria gunakan setiap hari untuk obat mata ya. Oke, ada apa lagi ya? Kita coba cari buah-buahan. Oke, di sini masih ada sayur-sayuran juga. Oke, ini ada tanaman Oke, ini adalah tanaman buncis atau ya kalau kadang-kadang bilang mungkin ucet ya. Terus ini ada bayam merah. Jadi bayam itu ada yang bayam hijau, ada juga yang merah ya. Oke, kita coba cari bayam yang hijau Mbak Mira. Bayam yang hijau mana Mbak Mira? Bayam mana ya? Bayam ini. Nah, ini adalah contoh bayam yang warna hijau. Jadi ada bayam yang warna merah, ada juga yang warna hijau. Ya, ada beberapa tanaman buah-buahan di sini. Di sini ada yang tahu ini buah apa? Oke, itu adalah tanaman pepaya. Tanaman pepaya ini memiliki ciri khas ya untuk apa namanya, daunnya. Jadi udah terlihat ini adalah tanaman pepayanya. Oke, ada apa lagi ya ini? Ini adalah jeruk. Ini ada tanaman jeruk. Ini masih berdaun saja, memang belum tumbuh karena memang baru ditanam ya. Ini adalah daun jeruk. Ini untuk yang daun jeruk buah. Nah, selain jeruk buah, di sini juga ada jeruk pecel ya namanya. Oke, ini dia. Oke, ini sorry. Daun jeruk ini yang biasa digunakan untuk masak. Nah, itu di belakang Buria Sam, ini daun apa? Ada yang tahu ini daun apa? Ini adalah daun apa ini Mbak Mira? Mbak Mira tahu nggak ini daun apa? Daun pisang. Oke, daun pisang sudah. Terus ada apa lagi? Kita coba cari tahu lagi. Ada banyak sekali sebenarnya kalau Buria andainya tahu nama satu persatu gitu ya. Pisangnya masih hijau kata Amira. Oke, lanjut. Ini adalah tanaman singkong atau ketela pohon. Oke, bentar, hati-hati. Oke, di sini ada tanaman empon-empon juga. Empon-empon ini yang biasa digunakan untuk bumbu ya. Ini kayak tipe daunnya seperti ini. Selanjutnya ada apa lagi? Ini ada pandan. Oke, karena ini udah besar sekali juga. Ada banyak sekali ya di sini. Oke, kita coba cari tahu lagi yang lain. Oke, nah di sini ada tadi masih berkaitan dengan tumbuhan dan tanaman. Ini contoh, ini namanya babadotan. Atau kalau bahasa Jawanya namanya wedusan. Nah, ini juga bisa dibuat obat sebenarnya. Dia rumput, dia tidak sengaja ditanam, bukan tanaman yang sengaja ditanam maksudnya, tapi dia tumbuh sendiri. Nah, biasanya disebut rumput juga, biasanya untuk makanan ternak, tapi sebenarnya untuk obat pun dia bisa. Oke, jadi bisa termasuk tanaman obat. Oke, selanjutnya di sini ada tanaman kakao. Ini karena memang ini sebenarnya sudah cukup besar, tapi sebenarnya dia masih bisa lebih besar lagi ya. Oke, ada apa lagi? Coba kita contoh. Nah, di belakang Buria ini, yang ini itu adalah sawi, tanaman sawi hijau. Oke, sudah ada banyak sekali ya yang kita kenal hari ini. Jadi nanti coba anak-anak bisa mencari tahu lebih banyak di sekitar rumahnya anak-anak. Nah, tugas yang pertama nanti adalah anak-anak mencoba mencari daun. Ada 5 daun ya, 5. Oke, ada 5 daun. Silakan cari 5 daun yang nanti daun itu silakan ditempel di buku gambar. Nanti beritahu namanya apa. Setelah itu kalian tunjukkan itu perkembangbiakannya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal perkembangbiakan, jadi perkembangbiakan dari tumbuhan ini ada yang secara alami, ada juga yang secara buatan. Secara alami contohnya seperti ini. Sayur-sayuran ini pada umumnya ditanam secara alami karena apa? Menggunakan biji. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Ke biji ini ada tanaman juga. Ini tanaman obat. Oke, insya Allah namanya putut kuda ya kalau nggak salah ya. Yang ini juga namanya obat juga, ini kenikir. Ini yang biasanya Buria pakai juga untuk obat
sakit kepala. Oke. Oke, kita coba cari tahu terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kalau yang secara alami, jadi ada secara tunas. Contohnya pada pohon pisang. Kalau kalian memperhatikan pohon pisang, pasti di bagian bawahnya tumbuh bagian kecil. Nanti kita coba lihat ya. Oke, sekarang kita lihat yang bagian buatan nih. Oke, secara perkembangbiakan buatan di sini Buria bersama dengan buah tin. Oke, bersama dengan buah tin. Di sini buah tin ini dapat dibuat atau diusahakan secara buatan. Oke, coba dilihat. Ini adalah cara cangkok. Nih ya, secara cangkok. Jadi ketika praktek nanti itu bagian batangnya itu dikuliti. Jadi yang bisa dicangkok itu hanyalah tumbuhan yang memiliki kambium. Kambium itu apa? Nah, ketika kalian kuliti bagian luar kulitnya itu, nanti ada bagian tengah dalamnya itu yang berwarna putih, itu yang namanya kambium. Nah, itu nanti ketika dia dibungkus dengan tanah seperti ini, dengan di dalamnya ini ada tanah terlebih dahulu, setelah itu dibungkus dengan sabut. Nah, dari itu diikat, lama kelamaan nanti akan muncul akar. Nah, setelah muncul akar nanti ini bagian bawahnya ini dipotong dan ditanam jadi tanaman yang baru seperti itu. Oke, coba kalau untuk pisang ya, kita coba. Baiklah, untuk pisang atau ini ada sebenarnya ini juga bertumbuh secara tunas juga. Nah, itu pisang, coba kalian lihat. Jadi pisangnya itu ada yang kecil, yang besar. Nah, sebenarnya memang karena setelah pohon pisang yang induknya ini berbuah, buahnya sudah sepotong dan sudah maksudnya sudah sekali berbuah, dia akan mati. Tapi secara lanjutannya dia akan tetap hidup dari tunas yang baru lagi. Jadi setelah satu kali berbuah dipanen, setelah itu dia mati. Setelah mati akan ada tumbuh tunas yang baru lagi di sampingnya. Biasanya kan kalau sudah selesai berbuah satu kali langsung ditebang tuh ya. Langsung ditebang, nanti tumbuh dari tunas yang lainnya juga. Ini ada stroberi. Ini stroberi juga secara alami, jadi dia dengan cara geragi. Nanti ini akan anak-anak pelajari di kelas 5 insya Allah. Ini ada tomat, ada banyak ya, sebenarnya ada banyak sekali. Jadi nanti coba anak-anak cari tahu di rumah, sekitar rumah ada apa saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.